kebiasaan yang sudah dilakukan, ada kebiasaan baik, itu harus diteruskan. Ya. Kebijakan-kebijakan yang baik harus diteruskan, bahkan ditingkatkan. Ya. Jadi tidak bisa harus dibedakan dalam arti dihapus begitu saja. Sehingga nanti akan menimbulkan kesan pemangku kebijakan itu dalam arti pemaksaan. Ya. Jadi bagaimana untuk memberikan satu kesan bahwa itu bisa diterima, harus sesuai dengan kebutuhan. Harus sesuai dengan apa yang pernah diterapkan dan itu penerapan itu berhasil. Betul. Kalau itu berhasil terus dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita jumpa kembali dalam bincang-bincang pesan yang kiranya bisa bermanfaat untuk kita semua. Apa pembicaraan kita hari ini? Yaitu ucapan selamat kepada para peserta didik baru, para mahasiswa baru, dan para pendidik, juga orang tua serta masyarakat seluruh tanah air dalam menyambut tahun pelajaran baru. Kita akan coba memberikan sesuatu apa yang terbaik mereka lakukan, mereka persiapkan, dan sekaligus apa sikap di antara peserta didik, mahasiswa, orang tua, serta stakeholder masyarakat dan sekaligus juga pemangku kebijakan dalam rangka mensukseskan pendidikan. Oke, setuju. Sekarang kita berada di satu lokasi. Berada di lokasi yaitu cukup dikenal sekali, yaitu di Kota daerah Garut. Garut ya, di Kota Garut, Jawa Barat, yaitu alun-alun yang Kota Garut. Kota Garut, yaitu berdekatan dengan Masjid Agung Garut. Yaitu alun-alunnya. Baik, jadi kalau kita lihat kita berdekatan dengan masjid, inilah Masjid Kota Garut yang cukup viral. Baik, kita coba untuk membahas awal bagaimana tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat umum, terutama para stakeholder, mahasiswa, kemudian murid, juga peserta didik seluruhnya. Apa yang harus kita lakukan kalau awal dari jumpa saat mereka mulai melaksanakan kegiatan aktivitas proses mengajar pada hari ini? Ya, tentu saja ini sangat gembira mungkin saja bagi peserta didik baru ya, bagaimana mereka bisa mengikuti pendidikan di satu sekolah ya, baik itu jenjang pendidikan PAUD mungkin, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah umum ya, atas gitu ya, SMA. Dan tidak menutup kemungkinan juga adik-adik kita, anak-anak kita yang masih di bangku pendidikan dasar, ya baik itu di PAUD, kemudian di TK maupun SD dan sekolah pendidikan menengah, ya, menengah pertama, yang merupakan hal-hal yang mungkin baru. Mungkin ada di antara mereka yang memang baru sama sekali masuk di jenjang pendidikan itu, ya, betul. Atau dengan kondisi yang baru, ya baru sekolahnya, betul. Karena baru pertama kali mereka masuk. Gitu dan ya, seperti misalkan yang masuk TK baru ya, kemudian masuk SD kelas 1, nah itu kan baru mereka mengikuti pendidikan di sekolah formal. Ya. Jadi persiapan yang harus dilakukan betul-betul matang, di mana seorang orang tua apalagi itu telah jauh-jauh hari telah mempersiapkan siswa ya, anak-anak mereka, putra-putrinya untuk menghadapi proses pembelajaran baru. Kalau orang tua itu masih pendidikan dasar, mereka berbeda dengan pendidikan menengah maupun pendidikan menengah atas ya. Jadi satu dengan yang lain, cara bersikap yang dilakukan oleh para orang tua juga berbeda ya. Oke. Jadi apa yang menjadi harapan orang tua agar bisa terpenuhi. Begitu juga bagaimana sikap dari para peserta didik itu sendiri. Dan anak-anak yang kita berikan dalam arti kesempatan mereka masuk,
mereka punya hal-hal yang mereka rasakan juga berbeda dengan yang sebelumnya. Seperti mereka sama sekali belum tahu tentang tempat di mana dia belajar. Mereka di awal jumpa mereka di sekolah itu, mereka akan menemukan sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya. Misalnya dari pendidikan dasar ke sekolah menengah, mereka melihat berbeda. Begitu juga di tingkat menengah ke pendidikan tinggi juga berbeda. Jadi semuanya satu dengan lain yang mungkin selama ini mereka lakukan di saat berbeda di pendidikan. Misalnya pendidikan dasar ke pendidikan menengah dan pendidikan lanjutan atas serta perguruan tinggi. Mereka punya sikap yang berbeda-beda bagaimana menyikapinya seorang siswa, seorang mahasiswa, ya, hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang baru ini. Ya, betul. Misalkan anak SD kelas 1, mereka baru masuk ya pada tahun pelajaran ini, tentu dia akan mendapatkan pelajaran yang mungkin waktu dia sekolah di PAUD atau di TK dia tidak mendapatkan itu ya. Ataupun misalkan dari kelas 6 yang lulus masuk ke jenjang pendidikan berikutnya yaitu ke SMP, tentu ada pelajaran-pelajaran yang mungkin dulunya juga belum dia terima di sekolah dasar yang sebelumnya. Dan mungkin sama juga dengan kelas 10 SMA. Jadi gitu. Perlakuannya pun berbeda. Tentu saja karena sesuai dengan perkembangan mereka. Kondisi yang ada, kondisi yang berada itu termasuk pendidikannya gitu. Termasuk gurunya yang berbeda, lingkungan yang berbeda, lingkungan temannya yang berbeda, dan pembelajarannya yang berbeda. Betul. Seperti buku-buku pengetahuan yang mungkin tidak pernah dia dapati sekarang didapati. Bagaimana sikap seorang siswa menghadapi itu semuanya? Ya, betul. Jadi tentu saja di sini perlu adaptasi dari mereka, gitu ya. Perlu penyesuaian buat mereka, begitu ya. Nah, yang kita bisa lihat misalkan dari TK ke SD itu penyesuaian juga sebenarnya kalau kita amati ya buat kelas 1 SD begitu ya. Yang tadinya mereka mungkin di TK itu lebih fokus ke misalkan menggambar begitu ya atau belajar membaca ya, nanti ketika dia duduk di kelas 1 SD mungkin akan lebih dari itu gitu ya, mungkin lebih meningkat ya. Pembelajarannya lebih meningkat ya, keterampilannya juga ditempa dengan keterampilan yang lebih meningkat sesuai dengan tujuan dari masing-masing pembelajaran itu sendiri dan jenjang pendidikan mereka begitu ya. Semakin mereka tinggi mengikuti pendidikannya ke jenjang berikutnya, tentu ada penyesuaian terutama dalam mata pelajaran misalkan. Itu sikap mahasiswa ya terhadap hal-hal yang baru di saat mereka lakukan. Nah, bagaimana dengan guru? Guru juga berbeda menghadapi hal-hal yang baru. Jadi tidak semua siswa itu punya cara-cara apa yang dia lakukan di saat siswa yang sebelumnya. Jadi bersikap. Jadi awal sebagai guru itu harus menyelami, menyelami bagaimana perilaku dari masing-masing siswa yang dihadapinya. Begitu juga dosen. Dosen juga harus betul-betul bisa menyelami perilaku dari masing-masing mahasiswa yang dihadapi dengan mahasiswa yang baru di kelas yang baru ya. Mungkin berbeda apa yang sebelumnya dia lakukan ya, dia punya satu cara ya, cara-cara tersendiri untuk mensukseskan dari hasil pendidikannya dia sendiri ya kan? Ya, betul. Misalkan contoh begini ya, dari SMP masuk ke SMA, tentu saja di sini kesiapan buat guru nih ya, kesiapan buat guru bisa saja dia juga harus bisa mulai ya mempelajari karakter mereka, karena mungkin ketika mereka SMP gitu ya dan masuk ke SMA mungkin itu ada hal yang harus dia sesuaikan. Nah, di sini juga guru harus melihat gitu ya bagaimana anak-anak tersebut ya memberikan satu pemahaman, pengertian bahwa kalian semuanya sekarang sudah masuk di jenjang yang berbeda, sekolah atas ya. Tentu saja sikap, perangai, perilaku dan penyesuaian dalam menerima pelajaran itu juga berpengaruh begitu. Nah, ini di sini perlu pemahaman bagi guru juga, termasuk ya. Dengan bagaimana mereka teknik pembelajaran disesuaikan dengan apa yang disampaikan, artinya mata pelajaran apa
ada di situ ada tujuan intraksional umum, ada intraksional khusus. Jadi kemampuan murid itu, kemampuan siswa itu, kemampuan mahasiswa itu memang betul-betul ditentukan dari kualitas dari seorang pendidik, seorang dosen. Ya, ketika dia mampu mempelajari satu pembelajaran yang dia kuasai, dia akan bisa menyampaikan pembelajaran itu dengan baik. Betul. Nah, oleh karena itu konsekuensinya adalah hasil pembelajaran itu adalah penerapan kemampuan dari seorang dosen atau seorang guru itu sendiri. Betul, ya. Oleh karena itu jadilah dosen yang terbaik, jadilah guru yang baik dalam rangka bukan saja mentransfer ilmu, ya, yang bagaimana cara ilmu kita bisa didapat oleh mahasiswa atau oleh siswa supaya dengan cara yang baik, yang betul-betul sesuai dengan keinginan tujuan dari pendidikan itu sendiri, dan juga memang dibutuhkan juga kemampuan bagaimana memberikan cermin. Betul. Ya, keteladanan dari seorang guru dan seorang dosen. Betul. Jadi dijaga etika dan tata krama yang baik, betul, ya. betul. Cara mengajarnya diterima dengan baik karena antipati terhadap guru adalah gagal. Betul. Nah, itu ya, di sini mungkin diperlukan juga ya semacam kemampuan dasar dari dan guru itu ilmu-ilmu sendiri, kependidikan. ya, betul. Jadi ilmu kependidikan itu perlu bukan hanya sebagai ilmu yang kita dapat, tapi harus diterapkan. Betul. Diterapkannya dalam kehidupan di mana dia bekerja sebagai guru maupun sebagai dosen. Ya. Nah, Dan di sini juga bisa saja tidak cuma berfokus kepada guru dan dosen, misalkan anak-anak juga harus menyesuaikan, peserta didik juga harus menyesuaikan gitu ya. Ketika guru ini sedang memberikan pembelajaran, memberikan materi, di sini mereka harus menyesuaikan juga begitu ya. Bagaimana guru itu mengajar betul. begitu. Jadi ya. siswa maupun mahasiswa menyesuaikan di begitu. saat dia pembelajaran pada saat sekolah yang lalu atau kelas yang lalu yang dia tinggalkan, tidak akan harus betul-betul menyesuaikan betul. Menyesuaikan dalam arti memberikan satu kesan, respon yang memang kita harus dapat tahu bagaimana cara guru itu mengajar, ya kan? Jadi tidak disamakan cara-cara dosen atau guru itu ya sama dengan yang sebelumnya. Betul? Ya, betul. Jadi ya penyesuaian juga lah intinya ya bagi peserta didik atau para mahasiswa yang akan masuk ke jenjang perguruan tinggi ya. Tentu pola belajarnya, cara belajar mereka juga harus semakin ditingkatkan begitu, semakin tinggi jenjang pendidikan ya di sini peserta didik juga harus memahami itu gitu ya, harus menyesuaikan. Misalkan perilaku mereka atau kebiasaan mereka waktu sekolah sebelumnya itu ya ada rasa santai gitu ya, kurang begitu respon yang tinggi terhadap belajar ya. Nah, begitu memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya, jenjang berikutnya itu tentu harus lebih respect lagi di dalam belajar. Oke, gitu. Itu kita berbicara tentang bagaimana sikap seorang siswa, seorang peserta didik maupun seorang mahasiswa. Nah, bagaimana dengan sikap tadi dengan guru ya? Guru betul. Kita sudah bahas. Bagaimana dengan stakeholder dalam arti pemangku kebijakan. Nah, pemangku kebijakan juga harus dapat melihat kondisi yang ada. Kondisi di mana? Di lingkungan pendidik. Di mana pendidik itu memerlukan seperti apa? Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan, ada kebiasaan baik, itu harus diteruskan. Ya. Kebijakan-kebijakan yang baik harus diteruskan, bahkan ditingkatkan. Ya. Jadi tidak bisa harus dibedakan dalam arti dihapus begitu saja. Betul. Sehingga nanti akan menimbulkan kesan pemangku kebijakan itu dalam arti pemaksaan. Iya. Jadi bagaimana untuk memberikan satu kesan bahwa itu bisa diterima, harus sesuai dengan kebutuhan, harus sesuai dengan apa yang pernah diterapkan dan itu penerapan itu berhasil. Betul. Kalau itu berhasil terus dilanjutkan, betul? Ya, betul. Jadi kebijakan yang diturunkan ke bawah, ke lapangan, begitu ya. Yang nanti kan yang di bawah yang akan melaksanakan itu semua ya dari kebijakan-kebijakan itu. Nah, tentu ini juga lebih arif lah ya, begitu ya, supaya yang di bawah, gitu ya, dalam melaksanakan kebijakan itu dapat melaksanakannya dengan maksimal, gitu ya.
Jadi apa yang dilakukan, mungkin kebijakan-kebijakan yang mungkin selama ini hal-hal yang kurang tepat, kemudian memang harus diperbaiki sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan hal harapan masyarakat, harus disesuaikan. Betul. Jangan dibiarkan saja. Contoh, perilaku yang mungkin selama ini proses pembelajaran yang sudah baik. Betul. Kemudian bagaimana sikap guru ya yang selama ini mungkin kurang dihormati oleh murid, oleh siswa, oleh mahasiswa. Itu juga harus dibuat bagaimana mereka sebagai guru yang betul-betul punya wibawa, punya rasa karakter yang memang mencerminkan seorang guru yang punya kemampuan dan kualitas yang tinggi. Jadi ada punya hak prerogatif yang diberikan oleh guru untuk bagaimana ya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang betul-betul sesuai dengan harapan. Ya, misalnya memang kemampuan siswa itu kurang mampu untuk dinaikkan, untuk tidak diluluskan. Nah, ini juga harus punya kebijakan yang harus dievaluasi. Tidak harus anak itu tidak mampu, tidak naik kelas harusnya, kemudian harus naik. Iya. Itu harus dievaluasi. Kenapa? Kebijakan-kebijakan yang seperti itu ini membuat nantinya guru tidak berwibawa, membuat dosen yang tidak berwibawa. Kenapa tidak berwibawa? Karena dari peserta didik itu sendiri akan mengatakan bahwa ya semuanya sama saja, baik yang pinter maupun yang malas, yang bodoh dan sebagainya, ujung-ujungnya bisa naik kelas, ujung-ujungnya bisa lulus. Nah, disinilah yang dikatakan dengan hak prerogatif seorang guru demi wibawa seorang guru, ya, demi wibawa seorang pendidik yang betul-betul punya kualitas yang tinggi dan pendidikan itu bermutu. Tapi jangan lupa juga untuk orang tua gitu ya, untuk orang tua dari peserta didik itu perlu juga memberikan motivasi belajar kepada anak-anaknya begitu ya. Nah, ketika misalkan anak itu mendapatkan kesulitan dalam belajar atau katakan begitu ya, mereka tidak mampu untuk mendapatkan nilai yang ditentukan begitu ya. Ini orang tua juga harus respeknya jangan respek yang negatif begitu ya. Karena biar bagaimanapun yang namanya seorang guru, seorang pendidik itu menginginkan sesuatu yang baik. Yang baik buat anak. Ketika perilakunya dibentuk hal-hal yang baik, itu harus dituruti. Iya. Kecuali memang sudah melanggar aturan etika sebagai kode etik seorang guru. Iya, jadi tidak cuma guru itu memberikan nilai dari hasil belajar mereka, tetapi juga watak, gitu, karakter, begitu ya. Kemudian sikap, perilaku ini juga menjadi nilai tambah, begitu ya, nilai tambah dalam penilaian, begitu. Betul. Ya. Jadi sekali lagi kita tekankan bahwa semua elemen dalam pendidikan itu berperan. Dari mulai orang tua, kemudian guru, dan semua stakeholder dan pemangku kebijakan itu tidak tinggal diam. Maju berkembangnya suatu negara itu tergantung dari kebersamaan. Oleh karena itu, masukan-masukan yang seperti ini harus dijadikan catatan, jadikan evaluasi, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam video ini kiranya bisa didengar dengan pemangku kebijakan, oleh orang tua, oleh guru, oleh siswa, oleh mahasiswa. Betul. Karena apa yang kita sampaikan sesuai dengan aturan-aturan dan kaidah yang benar dalam rangka untuk memperbaiki dan membenahi pendidikan. Baik, cukup ya. Jadi sekali lagi mungkin sesuatu yang baik dapat disampaikan melalui pendidikan gitu ya, keberhasilan daripada pendidikan supaya anak-anak bangsa ini mengenyam pendidikan itu lebih maksimal begitu ya, lebih baik begitu, karena ini sebagai aset ya, aset juga kalau boleh kita flashback ke belakang bahwa pendidikan itu sebagai aset bagi seseorang gitu ya untuk melanjutkan kehidupan berikutnya begitu ya, keberhasilan dalam kehidupan mereka. Jadi maju berkembangnya suatu negara itu tergantung dari pendidikan. Keberhasilan pendidikan. Jadi mudah-mudahan pendidikan kita akan lebih baik di masa-masa yang akan datang dengan pemangku kebijakan yang elok, pemangku kebijakan yang betul-betul sinergi, bijak, dan penuh dengan hal-hal yang baik untuk kehidupan yang lebih baik. Kita ucapkan selamat kepada orang tua yang anak-anaknya baru masuk ke jenjang pendidikan.
Kemudian selamat juga kepada sekolah ya, kepada lembaga pendidikan. Selamat bekerja untuk para guru, memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didiknya dengan baik. Dan kepada orang tua selamat, semoga memberikan dukungan dan motivasi yang baik dan bisa bekerja sama dengan baik dengan lingkungan sekolah, guru dan pemangku kebijakan berikut. Oke, selamat untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita untuk bangsa dan negara dan sekaligus harapan orang tua, harapan guru, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan kiranya kita cukupkan ya. Betul. Jangan lupa Di like, di subscribe, di kemudian komen dan di share share video ini. Atas perhatian semuanya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.